Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang ini semua, hari ini kita nggak akan review suatu bangunan ya. Kita akan bahas tutorial rumah tipe 45 dulu teman-teman, bertahap dari 0 sampai beres teman-teman. Step demi step kita akan bahas teman-teman. Oke, makasih. Pantengin terus ya di NGK Kontraktor. Oke, yang harus disiapin yang pertama itu layouting atau denah teman-teman. Kita di sini mempunyai denah ya, denah suatu bangunan, denah rumah dengan tipe 45 teman-teman, dengan luasan tanah sekitar 77 meter persegi ini. Jadi lebar mukanya itu 7 meter dengan panjang ke belakangnya 11 meter teman-teman. Nah, kita udah siapin seperti ini teman-teman langkah awalnya. Ini ada ruang tidur, ada 2 ruang tidur, kamar mandi 1, ruang keluarga, ruang tamu, terus ruang makan, terus dapur, taman depan, teras, taman belakang, sama karpet teman-teman. Nah, ini awalnya seperti apa Kang? Yang pertama ini banyak metode teman-teman. Yang pertama tuh kita kosongin dulu seperti ini teman-teman denahnya. Ini untuk apa Kang? Ini untuk kita ekspor untuk impor ke SketchUp teman-teman gitu. Jadi langkah awal seperti ini teman-teman biar cepet. Jadi nggak usah kita bikin lagi denah di SketchUp teman-teman. Kita masuk ke SketchUp-nya ya teman-teman. Oke, ini hasil impornya teman-teman. Jadi langkahnya tuh dari file terus import. Nah, ini ada AutoCAD file DWG atau DXF. Nah, kita tinggal itu aja teman-teman. Kita tinggal import ke SketchUp-nya teman-teman. Oke, ini untuk langkah awal ya. Ini hasil importnya teman-teman. Jadi kita tinggal menyamakan satuan aja teman-teman. Kita ke view, terus ke animation, terus ke setting. Nah, kita setting dulu nih teman-teman, unitnya mau apa nih. Kita pilih desimal ya teman-teman, pilih desimal. Ininya 2 angka di belakang koma, si angkanya ini cm teman-teman. Nah, udah seperti itu. Ini pasti yang diimpor tuh ke SketchUp pasti satuannya tuh pasti berbeda teman-teman. Itu kan dari AutoCAD ya, AutoCAD bisa cm, ini pas diimpor tuh pasti ngaco satuannya. Ini yang langkah awal kita menyamakan satuan dulu. Ini di AutoCAD itu 7 meter ya. Nah, kita berarti di sini 7 meter berarti 700 cm. Oke, kita samakan dulu. Oke. Oke teman-teman, ini coba kita cek dulu ya. Nah, ini udah bener teman-teman 700 cm. Oke, udah pas nih satuan. Yang langkah kedua setelah dari denah, setelah layouting, yaitu modeling teman-teman. Nah, dari denah ini kita modeling dulu teman-teman. Modeling dulu. Nah, kalau udah punya layouting seperti ini nggak akan lama teman-teman untuk memodeling. Oke. Kita modeling dulu. Ini langkah awal ya teman-teman. Tapi langkah awal ini menentukan nanti ke tahap selanjutnya itu. Kita modeling. Nah, ini setelah ini tinggal di extrude aja teman-teman. Tinggal di pas ke atas. Ini kita tentuin dulu setinggi dindingnya mau berapa meter teman-teman. Ini standar kan 3 meter. Oke, 300 cm. Oke, ini udah jadi nih seperti ini gitu. Nah, berikutnya apa teman-teman, kita menentukan elevasi dari mana Kang. Kita lihat juga denah teman-teman, ini minusnya berapa gitu. Nah, ini carport minus 40, ini teras minus 2 cm. Ini kita anggap si ruang tengah itu ruang dalam, berarti plus minus 0 gitu teman-teman. Kita lanjut ya. Ini carport minus 40, ini naik berarti 40 cm teman-teman. Ini ada 2 trap nih, 2 trap tangga, kurang lebih seperti itu. Ini naik 40. Sip. Oke.
Ini udah jadi nih dindingnya. Ini taman. Teras. Nah, kalau dinding seperti ini, kita ke tahap itu ya, pembuatan atau penentuan suatu atap gitu. Ini atapnya pakai apa misalnya? Ini kita pakai atap pelana gitu teman-teman. Nah, ini kita tentuin dulu sudutnya teman-teman. Tentuin sudutnya dulu. Ini sudutnya 30 derajat ya. Ini kita asumsi genteng beton gitu. Atau kalau misalnya kalian udah punya gambar kerja, tinggal lihat aja di sini kan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudut-sudutnya seperti ini gitu. Sudut-sudut atapnya gitu. 30 derajat Kang. Oke. Ini baru tahap modeling ya teman-teman. Nanti kita ada tahap parameter kayak material, terus komponen-komponen seperti itu teman-teman, aksesoris, terus aksen, terus elemen estetik, coloring, rendering, itu ada beberapa tahap lagi teman-teman gitu. Kita itu dulu ya di sini, modeling dulu aja. Nah, ini ampingnya udah jadi teman-teman. Kalau pelana tuh pasti pakai amping kan teman-teman. Oh iya, kelupaan nih. Kalau misalnya tuh kalian udah beres dinding gitu ya, ini di grouping dulu teman-teman. Sorry, kelupaan. Ini kita grouping dulu ya. Ya ini. Ini grouping. Make group. Nah gitu. Oke, lanjut teman-teman. Nah, setelah kita grouping amping gini ya teman-teman, langkah berikutnya kita secara warna dinding tuh bebas teman-teman, bisa pilih warna putih ataupun abu, itu terserah selera kalian teman-teman gitu. Nah, ini ampingnya kita ada 3, soalnya ini atap pelana ya. Jadi yang kedua ini ampingnya agak gede, yang kanan ini agak kecil teman-teman gitu. Oke, kita grup nih jadi satu kesatuan ampingnya teman-teman gitu, biar mempermudah juga. Oke. Nah, setelah tahap ini kita bikin atap teman-teman. Itu kan kalau di atap tuh ada lisplang ya, lisplang tuh sekitar 20 cm. Kita bikin dulu lisplangnya setiap sisi teman-teman gitu. Habis itu kita sama extrude lagi teman-teman gitu ke tiap sisi. Oke. Ya, extrude. Oke, jadi nih satu sisi jadi ya. Ya, sisi kedua. Oke. Tinggal atap yang kecilnya teman-teman, itu yang area ruang tamu, ruang keluarga sama dapur ya. Nah, ini bisa dipakai rambu atau overstack teman-teman. Jadi misalnya tuh rambunya sekitar 50 sampai 1 meter bisa teman-teman gitu. Biar nggak tampias ya air tuh ke dinding gitu. Oke, tahap modeling hampir beres teman-teman. Nah, ini rambu depan juga bisa teman-teman. Kita tentuin misalnya 50 cm gitu. Kita bikin seperti ini. Sip. Oke. Yang kita sambungin nih, tarik garis 20 cm. Sip. Extrude lagi. Sip. Oke.
Ini atap sebelah kiri udah beres teman-teman gitu. Modeling atap sebelah kiri udah beres. Ini tinggal atap sebelah kanan sama teman-teman. Ini pakai list plang lagi 20 cm. Kita tarik garis, satu poligon. Nah, tinggal di extrude gitu. Kalau kalian pengen cepet ya, shortcut si extrude atau paste yaitu huruf P teman-teman gitu. Kita tinggal di keyboard kita tinggal pencet aja P. Jadi kita langsung eksekusi gitu, bisa cepet. Peratapan hampir beres, peratapan nih. Oke. Tinggal extrude lagi. Oh, ini kok nyambung sama ampli ya. Coba kita pisahkan poligonnya. Sip. Oh. Tarik garis. Oke. Ini jadi nih. Rambunya kita tentuin 50 sampai 100 cm. Oke, tarik garis. Sip. Extrude. Oke. Ini baru 2 tahap teman-teman ya. Yang pertama kan tadi layouting sama denah ya. Kedua ini modeling teman-teman gitu. Nah, ini yang tahap ketiga, ini parameternya apa aja nih di dalam rumah ini. Misal tuh ada jendela, kita lihat denah yang awal teman-teman. Jendelanya ini misalnya kita tentukan 80 cm dari lantai, misalnya kita bikin openingan teman-teman gitu. Jendela, pintu itu harus sesuai dengan denah awal kita teman-teman gitu. Kita tentukan nih jendelanya lebar 60 cm dengan tinggi 120 cm. Nah, kita bikin dulu teman-teman. Kita bikin opening dulu ya. Opening tuh lubang teman-teman, lubang buat jendela atau pintu teman-teman gitu. Oke. Sip. Lubang jendela beres. Oke. Pokoknya ini acuannya denah aja teman-teman. Jadi kalian tuh pertama harus punya denah lengkap dulu, layouting dulu, baru ke modeling gitu. Jadi biar mempermudah dan mempercepat juga teman-teman gitu. Kita satukan ukurannya ya, tinggi si openingannya harus sama ya teman-teman. Kita bikin openingan pintu. Oke. Sip. Yuk. Openingan pintu. Sip. Oke. Sebelah kanan tuh ini ada jendela 3 teman-teman gitu. Kita bikin openingan jendela 3 ya. Ini kita samain aja teman-teman si ukurannya, lebar 50 cm dengan ukuran 120 sampai 150 cm gitu. Oke. Openingan jendela beres. Yang pertama, kalau udah kayak gini kita bikin satu, tinggal copy aja teman-teman. Kalau di SketchUp tuh nggak ada copy ya, ada juga move, tapi kita pencet itu ya, pijit kontrol. Jadi pas di move tuh fungsi move tuh jadi copy teman-teman. Kalau kita pencet si kontrol gitu, tinggal diginiin aja teman-teman biar cepet. Jadi nggak usah bikin lagi satu persatu gitu. Oke, ini openingan beres teman-teman gitu. Sip. Openingan beres. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini modeling udah ya, dari mulai dinding, atap, terus openingan juga udah teman-teman, openingan pintu, terus sama jendela. Kita fokus di eksterior dulu teman-teman ya. Kita fokus di eksterior dulu. Kita belajar tahap demi tahap teman-teman. Nah, untuk langkah berikutnya kita ke material teman-teman gitu. Kita ke material ya. Ini atapnya kita grouping dulu. Kita grouping. Yuk, sip. Make group ya. Langkah berikutnya kita ke material ya.
kita pilih roofing tuh untuk itunya, untuk bahan-bahan gentengnya teman-teman. Ini ada beberapa pilihan teman-teman, SketchUp di plugin SketchUp sendiri ya. Tapi kalau misalnya kita pengen lebih banyak pilihan ya, kita tinggal download aja JPEG-nya, nanti kita masukin teman-teman gitu. Ini nanti ada pembahasan berbeda. Ini kita masukin dulu yang ada dulu ya teman-teman, model si gentengnya. Oke. Ini genteng nih. Sip. Ini ke material. Terus kita di tahap ini ya, kita udah menentukan kayak misal tuh aksen-aksennya tuh di mana gitu. Terus kesan-kesan estetiknya tuh di mana teman-teman, kita tentuin aja teman-teman gitu. Kayak misal dinding ini pakai apa ya yang bagus, pakai batu alam ataupun pakai bata expose segala macem. Itu tergantung konsep yang diinginkan owner teman-teman gitu. Atau misal owner yang emang mungkin menyerahkan gitu secara konsepnya ke tim konsultan atau kontraktor, arsitek ataupun engineer gitu. Nah itu kita tinggal itu aja, kita tinggal pilih-pilih aja teman-teman si konsepnya, si material-materialnya gitu. Ini kayak misal tuh lisplang nih kita pakai kayu, misal tuh finishingannya wood plank pakai kayu, finishingan kayu teman-teman gitu. Terus ini ada landscaping, ini buat rumput teman-teman gitu. Ini banyak pilihannya teman-teman. Jadi SketchUp tuh mempermudah gitu ya. Kalau zaman dulu saya pas sekolah dulu ya sama kuliah, kita tuh pakai manual kan, pakai kalkir, pakai rotring gitu teman-teman, pakai penggaris 2 gitu. Terus pakai meja gambar gitu. Jadi nggak bisa cepet juga teman-teman gitu. Ini kalau zaman sekarang mempermudah banget teman-teman gitu. Oke, kita tentukan ya. Ini daerah dinding ini tuh kita pakai itu aja ya, pakai bata expose nih. Coba ya, kita pakai bata expose. Ini banyak pilihan teman-teman, mulai dari landscaping misal tuh pakai apa gitu. Terus ini carport nih pakai paving block misalnya gitu. Ini udah ada pluginnya teman-teman gitu. Kita tinggal itu aja, finding aja ke si area yang akan kita buat. Nah ini buat dinding ini kita pakai bata expose aja ya, atau ini pakai keramik interlock teman-teman gitu. Ini terus terang saya paling suka banget kalau untuk pas bagian pekerjaan ini nih, soalnya dituntut kreativitas kita semua gitu. Ini kalau bagian ini kita pakai acian aja ya teman-teman, beton expose gitu. Jadi kita pakai MU 200 nih nantinya di lapangan gitu. Ini warna-warna atau apapun ini tergantung kalian atau owner teman-teman gitu, tergantung kreativitas kalian gitu. Nah ini di sini saya pakai ini aja nih, bahan-bahan bata gitu ya, biar mempercantik kolom-kolom palsu gitu teman-teman. Ini kita pakai bata aja nanti di lapangannya gitu. Sip. Perlu diingatkan teman-teman, ini kita pure buat itu ya, buat eksterior dulu teman-teman. Nah ini bahan-bahan batanya kita sekitar 15 cm aja teman-teman, nonjolnya ke depan. Kita bikin 3 tuh nanti berjejer tuh pas jendela teman-teman. Nanti kita warnain tuh si bahan-bahan batanya pakai gradasi warna, misalnya tuh abu tua, abu sedang, sama abu muda teman-teman gitu. Oke, saatnya berkreasi teman-teman gitu. Sip. Kalau udah gini nih paling gampang tuh kita make group, kita grouping, terus tinggal di copy teman-teman gitu. Jadi nggak usah bikin lagi dari awal, biar cepet gitu. Oke. Ini perlu diingatkan teman-temannya. Ini metode dasar banget teman-teman gitu. Kalian yang ngembangin gitu. Oke. Lanjut abu sedang, abu muda. Sip, gradasinya gitu teman-teman. Jadi dari abu tua, abu muda sama sedang. Sip. Oke. Ini pas bagian
teras nih, dinding teras biar nggak polos ya, kita pakai conwood aja teman-teman, pakai conwood. Nah ini pilihan material ini tuh kalau bener-bener saya desain gitu, kita desain dan ke kontraktor, ini perlu lama teman-teman. Kita pilih warna ataupun survei barang gitu ke toko ataupun dari katalog, kita perpaduannya itu agak lama. Ini kan baru itu ya, tahap belajar gitu, jadi yang ada aja kita masukin. Ini untuk keramik nih atau granit tile lantai nih teman-teman, masukin gitu. Cip, beres, keramik beres, penutup lantai ini. Ini banyak variannya teman-teman. Kata saya tadi ya, kalau misal tuh kalian ada di Google gitu, misal tuh nyari JPEG-nya, itu bisa banget teman-teman. Jadi nanti kita masukin ke sini gitu materialnya. Kayak misal tuh, aduh ini bagus nih granit, warnanya misal tuh warna apa, corak apa, kita bisa masukin ke sini teman-teman gitu. Nanti ada itunya ya, ada konten tersendiri kalau untuk itu gitu. Caranya kayak gimana. Nah ini untuk misal tuh komponen kayak orang, kayak misal tuh mobil, kayak misal tuh apalagi pokoknya komponen ini bisa kita download kalau kita langsung connect ke internet teman-teman. Jadi di 3D Warehouse tuh ada komponen-komponen itu teman-teman gitu. Nah ini kayak orang nih, saya coba download ya. Nah gitu, itu ada teman-teman gitu, kayak motor, terus apa ya, kursi gitu. Tapi itu yang standar teman-teman. Kalau misal tuh untuk yang beda ukuran atau sesuai di lapangan ya kita harus bikin dari awal gitu. Tapi kalau untuk mobil kayak gitu kayaknya nggak usah ya, nggak usah kita bikin dari awal. Ini aja manfaatin yang ini kayak nih mobil nih, kita download nih. Ini tapi persyaratannya harus connect ke itu ya, ke internet gitu. Pintu juga bisa teman-teman, pintu nih kita cobain. Sip, ada pintu nih. Nanti ukurannya kita sesuaikan teman-teman. Tapi kalau misal desain yang bener-bener gitu ya, yang saya desain rumah ataupun apapun, itu pintunya kan speknya kita tentukan ya. Nah itu mending dari awal teman-teman bikinnya gitu. Ini kan baru tahap belajar ya, jadi kita yang ada aja dulu, ukurannya kita sesuaikan teman-teman, scaling dulu gitu. Oke, pintunya kita sesuaikan, letak-letaknya, tingginya, lebarnya kita sesuaikan dulu, scaling dulu teman-teman gitu. Nanti kalau misal tuh untuk desain yang bener-bener, mending kita bikin dari awal gitu. Soalnya kan secara ukuran pasti tergantung kita juga teman-teman. Yang penting sih kalau untuk desain ini yang penting mah basicnya ada teman-teman. Kayak misal tuh ukuran pintu nih, kita harus tahu dulu misalnya tuh ukuran lebarnya 90 kali 210 misal tuh gitu. Kalau misal ada pintu juga yang 240, 215, 2 meter, itu tergantung permintaan owner. Kayak misal owner pengen pintunya tinggi banget ya, selalu ada teman-teman gitu. Jadi kita tuh dalam mendesain tuh tiap klien, tiap owner tuh kita justru belajar teman-teman gitu. Gak monoton seperti itu gitu keinginan owner. Banyak macem. Kalau di lapangan tuh, kalau owner di lapangan tuh pasti berbeda-beda pemikiran, berbeda-beda requestan teman-teman. Oke gitu. Ini untuk jendela nih, kita manfaatin plugin yang ada dulu ya teman-teman. Ini kita request jendela, download jendela, kita masukin ukuran sama si itunya, lebar panjangnya kita sesuaikan dulu teman-teman. Ini kita pakai jendela aluminium ya teman-teman, aluminium 4 in, pakai warna putih teman-teman gitu. Oke, itu untuk lebar sama panjangnya kita sesuaikan gitu. Nah ini kan ukuran jendelanya tuh sama teman-teman, 50 kali 120 sampai 150 ya, tiga-tiganya. Ini kita tinggal copy aja biar cepet gitu, tinggal copy aja, sip, 3 beres gitu, sip. Oh kalau yang ini beda banget nih, kalau misalnya ditarik lebarnya kan beda ya. Kita bikin aja nih, caranya gini nih, openingannya kita copyin teman-teman. Nah kayak misalnya ini basicnya apa nih, kusen lebarnya 5 cm. Nah kita harus tahu dulu teman-teman, basicnya 5 cm. Oke, kayak misalnya tuh si daun jendelanya tuh framenya 7,5 sampai 8 cm misal tuh kita bikin. Nah offsetnya 8 cm. Nah itu di tengahnya apa Kang? Kaca itu. Ini kita pakai itu ya, si materialnya misal tuh warna
jendelanya kan putih, nah kita pakai putih teman-teman gitu. Ini paling menyenangkan sih pas bagian ini tuh dalam mendesain tuh gitu. Oke, coloring. Ini kalau kita review ya, tadi mungkin kalau saya rangkum ya, ini mungkin caranya berbeda-beda juga teman-teman tiap desainer. Cuman kalau saya rekap gitu ya, ada 7 komponen. Yang pertama tuh layouting Dena, yang kedua modeling, yang ketiga parameter material, yang keempat komponen-komponennya teman-teman, yang kelima aksesoris, aksen-aksen atau dengan tempat-tempat estetik gitu. Terus 6 tuh coloring, nah ini lagi coloring sama komponen. Yang terakhir tuh nanti rendering teman-teman, itu pasti ada tahap pembahasan yang berbeda gitu untuk rendering. Ini kita baru nyampe ke tahap-tahap aksesoris gitu sama komponen. Nah ini udah beres nih, sip. Translation glass ini untuk kaca teman-teman gitu. Oke, coba kita pindahin mobilnya teman-teman, sip. Oke, sip. Ini judulnya juga kan tipe 45 ya, rumah tipe 45 sederhana gitu. Jadi carportnya juga nggak terlalu gede teman-teman gitu. Ya kalau misal tuh motor satu, mobil satu mah itu cukup sih gitu. Coba ini kita mainin ya coloringnya. Kayak misal tuh ini, loh kok nggak pas ya. Coba kita pindahin, sip. Coba coloringnya kita coloring dindingnya kita mainin teman-teman. Yang atas tuh kita warna putih aja ya. Yang bawah ini warna abu misalnya. Oke, kita warnain. Jebret, kita warnain. Yuk. Nah, ini warna abu muda aja teman-teman. Gitu. Ini sama atas pintu kita abu muda. Oke. Sip. Ini kita misal untuk bikin teks ya, nama blok atau nomor rumah, blok A nomor 1B misalnya tuh. Terus, nah ini ke dindingnya, gitu teman-teman. Tinggal klik aja itu teman-teman yang ada huruf A tuh, yang 3D yang sebelah kiri tuh. Ini pluginnya pasti tampilannya pasti tiap itu beda-beda ya, tapi pluginnya tinggal itu aja. Tinggal keluarin aja teman-teman dari Windows tuh, dari tools kita keluarin gitu. Ini tergantung kebutuhan kalian juga sih teman-teman. Kalau saya sih nggak usah terlalu banyak banget gitu toolsnya di sini, yang tampil nggak usah sih. Ini yang itunya aja. Kita bikin kanopi ya, coba di atas teras dengan tebal 8 sampai 10 cm. Oke, loh ini kurang pas, kita pindahin. Sip. Oke. Udah jadi nih teman-teman. Rumah tipe 45. Sederhana. Udah jadi nih. Sip. Oke. Ini kita bikin lubang angin dulu ya. Untuk ventilasi nih. Ukuran 15 cm aja teman-teman. Lebarnya lebar sejendela gitu. Ini kok Kang itu lubangnya gitu banget, lubangnya nanti ada serangga atau apapun. Nanti di lapangan tuh pakai itu aja teman-teman, pakai ram nyamuk gitu ya. Itu ya ram nyamuk juga, ada yang emang manual ada, terus ada yang emang elektrik juga ada teman-teman gitu. Pakai ram nyamuk aja teman-teman gitu, biar sirkulasi udara sama cahayanya emang enakin gitu teman-teman. Sip, kita bikin ruang udara tiap jendela ya. Oke, sip. Satu beres, satu. Nah ini kalau udah gini tinggal copy aja teman-teman. Yang dua ini tinggal copy aja garis-garisnya gitu biar cepet. Nah oke. Wih, kurang dari 1 jam ya, ini udah beres nih modeling rumahnya gitu. Kita balik lagi ya
yang utama tuh ada denah dulu teman-teman gitu. Itu juga bisa sih kalian misal tuh di SketchUp-nya langsung bikin denah bisa teman-teman, tapi kalau metode saya sih mending di AutoCAD dulu, kita itu dulu ya, kita otak-atik dulu si layoutingnya, si denahnya gitu, baru ke SketchUp diimpor gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini udah jadi ya tahapannya. Nanti untuk rendering nanti kita ada pembahasan yang lain teman-teman gitu. Mungkin untuk konten kali ini tata cara tutorial SketchUp tipe rumah 45 sekian teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan insya Allah kita akan istiqomah ya untuk tetap upload video tiap minggunya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan didoakan kita bisa istiqomah juga teman-teman. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan, keberkahan, keberlimpahan, dan kebermanfaatan. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.